Pak, bagaimana dengan orang tua? Apakah tidak ada penolakan, tantangan? Tentu Bapak Ibu, tentu. Papa saya bukan hanya agama mayoritas. Papa saya juga seorang kejawen. Bukan kejawen biasa, kejawen yang sangat kuat. Sangat kuat. Tapi yang luar biasa tahun 2004 kalau nggak salah waktu. Tahun 1996 pertama kali. Beliau mengalami sakit dan tahun 2004 beliau mengalami kecelakaan ditabrak oleh mobil usianya lebih dari 70. Dan mengalami luka yang serius. Dokter di daerah Jawa Timur sana mengatakan bahwa kesempatan hidup only 5%. Yang 95% meninggal. Saya datang, saya tunggu di ICU, saya bisikin sama papa saya yang dalam koma itu, Pak, kalau meninggal itu pasti, tapi izinkanlah Yesus menjadi Tuhan buat Papa. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Dokter memprediksi untuk siuman perlu 23 hari. Dokter memprediksi kemungkinan sembuh itu nggak ada. Saya bisikkan, Papa saya berharap ketika dia teriak-teriak dalam sakratul maut itu berjumpa dengan apa yang selama ini dia kagumi. Tapi yang luar biasa ketika doa selesai di dalam sakratul maut, Bapak saya mendengar suara yang luar biasa dalam sekaratnya. Datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu. Di dalam kau ada kelegaan. Dahsyat terjadi. Besoknya siuman saya. Apa yang membuat Papa begitu exciting segala macam? Tuh, Tuhan yang kamu sembah itu yang datang kepadaku. Wow. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua kembali bersama saya dalam channel ini. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah Bapak Ibu dan Saudara sekalian saksikan di cuplikan awal, ini merupakan satu cuplikan kesaksian di mana Bapak Abraham Sugio ini dulunya ia adalah seorang muslim yang taat, namun dalam perjalanan imannya ia murtad menemukan kebenaran di dalam Kristus dan kemudian ia menjadi seorang murtadin. Dan selain itu juga Bapak Ibu Saudara, dia menjadi seorang pendeta dan menjadi pelayan Tuhan sampai sekarang ini. Dan menurut kesaksiannya ia banyak membaptis orang baik dalam penjara dan di luar dari penjara juga pun ia terus membaptis orang. Nah, untuk mengkonfirmasi semuanya itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat cuplikan selanjutnya. Ini di cuplikannya. Saya perkenalkan diri dulu. Kalau di layar ada nama saya Abraham Sugio. Sebenarnya nama Abraham ini saya dapatkan pada tanggal 15 April tahun 2000. Waktu itu karena kemurahan Tuhan dengan pergumulan yang cukup panjang, dengan berbagai banyak pertanyaan, pertimbangan, bahkan perjumpaan dengan Tuhan sendiri, akhirnya saya memutuskan diri untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan di Galilea Network, saya punya masa lalu yang tidak bagus dan tidak seperti pada umumnya. Saya dari latar belakang keluarga yang memiliki kepercayaan mayoritas, memiliki latar belakang yang cukup ketat dalam iman ibadah kami. Dan orang tua saya, karena papa berasal dari Solo dan mama saya dari Ponorogo, tentu saya masih membawa terah daripada DNA orang tua saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa lalu sulit. Karena di iman percaya yang lama, orang tua kami boleh menikah lebih daripada satu kali. Dan ini terjadi atas rumpun keluarga di atas kami. Jadi di banyak tempat, di banyak mimbar, saya tidak pernah malu untuk menyaksikan bahwa Tuhan bisa pakai sesuatu yang dianggap hancur oleh dunia, tetapi dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Jadi papa saya menikah 4 kali. Dan demikian juga dengan mama. Ibu saya pun melakukan hal yang sama. Jadi kalau ada orang tanya demikian, Pak Abraham, berapa saudaranya? Saya bilang banyak.
Ada saudara satu ayah, beda ibu, ada satu ibu, beda ayah, ada beda dua-duanya. Dan tidak sedikit, itu banyak. Nah, nama saya sebenarnya aslinya itu adalah Gangsar Sugio Pranoto. Bapak Ibu mesti tahu, nama Gangsar orang Jawa adalah lancar. Kenapa lancar? Tanggal 21 April 1969, ketika mama saya mau melahirkan saya, dari rumah baru melangkah beberapa langkah mencari kendaraan atau becak untuk pergi ke bidan, saya keluar. Artinya lahir tanpa proses yang menyakitkan, tanpa proses yang menyakiti orang tua. Makanya orang tua saya kasih nama Gangsar, artinya adalah lancar. Lancar. Sugio tentu diharapkan kita punya penuh dengan berkat. Belakangnya ada nama Pranoto, pandai mengatur. Terus hidup berjalan penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan. Kelas 3 SD, papa saya tinggalin keluarga, tugas atau bukan karena dipanggil Tuhan, tidak, tetapi karena papa saya ada membangun keluarga baru. Tentu saya, mama, kakak, adik diperhadapkan dengan kesulitan, dengan situasi yang tidak baik. Pada umumnya anak-anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun sampai seterusnya harus masih menikmati kebahagiaan bersama dengan orang tua. Waktu terus berjalan Bapak Ibu Galilea Network yang saya kasihi. Tetapi ketika SMP kelas 1 saya mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah. Bukan minggat ya, meninggalkan rumah. Untuk apa? Untuk bagaimana supaya saya sekolah bisa lanjut. Dan pada akhirnya saya berjumpa dengan seorang yang tentu agama mayoritas, tetapi punya usaha sebagai pangkalan minyak tanah waktu itu di Lumajang, Jawa Timur. Saya bekerja. Saya sebagai tukang cor minyak tanah dari toko ke toko yang lain. Saya lakukan sehabis sekolah dan puji Tuhan dengan gaji 500 perak setiap minggu. Tapi itu membuat sekolah lancar, sekolah baik, dan tidak ada hal-hal yang membuat saya malu di usia segitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya pekerjaan orang dewasa, tapi tetap saya lakukan. Kelas 2 SMP, saya udah belajar menjadi truck driver, membawa minyak tanah dari Perak, Surabaya menuju ke Lumajang. Jadi kelas 2 SMP saya udah bisa bawa truk. Kelas 3 SMP demikian juga. Tentu masa-masa demikian bukan masa-masa yang indah bagi anak-anak. Tapi prinsip saya waktu itu yang penting bisa sekolah. SMA juga demikian. Saya SMA tetap bekerja, bedanya karena lain kabupaten saya pergi. Jadi saya mengumpulkan kayu untuk oven tembakau. Bapak Ibu Galilea Network pasti tahu Kabupaten Jember adalah kabupaten di mana produksi tembakaunya sangat terkenal, bahkan diekspor ke Bremen, Jerman. Itu pun terus berjalan. Dengan kenakalan remaja yang terus berjalan, dengan dinamika kehidupan yang tanpa kontrol orang tua, yang menyebabkan tumbuhnya seorang yang bernama Sugio, yang pada akhirnya Abraham Sugio ini menjadi pemuda yang kurang terkendali. Sepertinya banyak orang membicarakan saya tidak punya masa depan. Dan di samping itu Bapak Ibu, kegiatan rohani saya di iman yang lama bukan cukup aktif, sangat aktif. Kegiatan-kegiatan saya ikutin, bahkan sampai di posisi sebagai pemimpin dalam komunitas yang tidak terlalu besar. Dan tentu itu membekali
hidup saya untuk bertindak terkadang melampaui batas kewajaran, terlebih buat pengikut-pengikut Kristus. Waktu terus berjalan. Tahun 1988 saya pindah ke Pulau Bali, ke Pulau Dewata. Tetapi kegiatan agamawi, kegiatan ibadah saya tidak pernah berkurang. Bahkan cenderungnya buku-buku yang saya baca itu membuat saya ada di barisan yang cukup depan untuk dalam tanda kutip membela iman percaya itu. Terus waktu berjalan tanpa pembinaan, kenakalan demi kenakalan tentu saya alami. Bahkan orang dunia bilang brengsek saya lakukan. Saya kuliah di Bali, saya belajar di Bali, tapi tidak pernah selesai kuliah saya. Saya pagi kuliah, sore sampai malam ikut nelayan di daerah Kedonganan, di daerah Jimbaran sana. 3 fakultas saya jalani, tetapi tidak ada satupun yang saya bisa selesaikan. Semuanya masalahnya cuma satu, karena saya tidak punya biaya yang cukup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua pemirsa di Galilea Network, tahun 91 saya tinggalkan kuliah. Saya mulai bekerja, dan kerjaan pertama kali yang saya lakukan adalah sebagai seorang sales. Waktu itu sales panci kalau nggak salah. Terus tidak lama berikutnya pindah menjadi salesnya Electrolux. Saya lakukan dengan banyak penderitaan, dengan banyak kekurangan. Untuk makan saja, saya itu menyiapkan lauk itu hanya kerupuk mentah. Jadi kalau mau makan ya saya goreng. Dan itu berlangsung bukan setahun 2 tahun, banyak tahun saya lakukan. Saya bekerja di salah satu biro perjalanan, karena di Bali terkenal dengan tourism industry. Terus sambil tetap melakukan kegiatan-kegiatan rohani di iman yang mayoritas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu terus berjalan, pengetahuan saya tentang iman percaya saya semakin melekat, semakin kuat. Terus saya pindah pekerjaan di salah satu perusahaan lagi. Nah, pemiliknya perusahaan ini adalah salah satu penatua di gereja Kristen Bali waktu itu. Dan kalau hari Minggu dia panggil saya untuk mengantarkan ke gereja karena posisi saya sebagai seorang driver. Saya pikir ini tugas, ya sudah, saya lakukan. Saya tunggu di mobil. Ketika ibadah selesai, beliau di gereja itu pulang, saya antar. Tapi yang luar biasa, sekalipun tidak menjadi perhatian saya, mulai beliau bersaksi siapa Yesus, siapa yang dia sembah. Dia menceritakan kasih Tuhan, dia menceritakan pertolongan Tuhan, dia menceritakan kebaikan demi kebaikan Tuhan, dia menceritakan tentang jawaban-jawaban yang dia terima. Tapi buat saya, udahlah, itu nonsen semuanya. Karena saya cukup kuat di pondasi iman saya yang lama. Waktu terus berjalan. Komunitas saya juga semakin kuat. Pada akhirnya tahun 93 saya bekerja di perusahaan asing. Perusahaan asing di mana perusahaan ini adalah sister company daripada British Airways, yang kantor pusatnya sebenarnya ada di Amerika, tetapi kami ada di brand yang kuat di Singapura. Nah, dari situ kami pindah ke pekerjaan yang itu, dan karir driver saya sudah selesai, saya mulai masuk ke staff. Bukan satu kebetulan, ternyata owner daripada perusahaan di mana saya bekerja adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan anak mantu beliau juga seorang pendeta. Tapi sekali lagi, saya terus membuka perdebatan, membuka celah untuk tanya jawab, tapi tujuannya bukan untuk percaya. Tujuannya untuk apa? Membuat mereka tidak punya jawaban, membuat mereka tidak punya
jalan keluar dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Ini terus waktu berjalan. Bahkan kalau boleh dikatakan, saya sudah mulai mendengar siapa Yesus. Saya mulai mendengar siapa yang diteladani bagi orang-orang Kristen. Saya sudah mulai belajar kitabnya orang Kristen, tapi tujuan saya bukan untuk mengerti. Tujuan saya untuk membalikkan, ini loh, Tuhanmu lemah. Ini loh yang saya dapat. Dan sepertinya saya ada dalam posisi di atas angin, sehingga boleh dikatakan saya lebih menguasai materi daripada kawan-kawan yang notabene juga rajin ibadah, rajin pelayanan, dan rajin dalam kegiatan agamawi Kristen. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena nanti testimoni saya ini pasti panjang sekali. Ketika di posisi lagi kuat-kuatnya saya mengalami sakit. Sakit tentu dirawat di rumah sakit. Banyak kawan-kawan berdoa, banyak kawan-kawan hadir, banyak kawan-kawan memberikan kekuatan. Dan pada akhirnya ada seorang gadis datang ke rumah sakit dan dia memberikan pertanyaan, dan pertanyaannya menurut saya tidak heboh-heboh banget. Dia cuma bilang begini, Bapak boleh nggak saya doakan? Saya bilang why not? Orang sakit agama apapun ketika dia mendoakan pasti kita bilang let's do it. Nah terus dia bicara begini selanjutnya, tapi Pak saya Kristen. Saya bilang nggak apa-apa, lakukan. Tapi saya berdoa dalam nama Isa Al-Masih, no problem. Isa part of my property. Bagian dari Nabi saya, it's okay. Nah, Bapak Ibu Galilea Network yang saya kasihi, begitu gadis muda ini berdoa, menyebut nama Tuhannya yang disebut Yesus Kristus, saya begitu kaget. Bukan hitungan berapa minggu, bulan, enggak, cukup instan. Dan saya sembuh loh. Saya sembuh. Sembuh bukan karena obat, bukan karena dokter, sembuh karena doa yang menurut saya doanya nggak hebat-hebat banget, doanya nggak keren-keren banget, doanya biasa-biasa saja. Tetapi nama yang disebut itu nama yang penuh dengan kuasa, nama yang disebut nama yang memberikan dampak, nama yang disebut nama yang memberikan kesembuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak saat itu saya belajar siapa yang disebut Yesus Kristus itu. Tentu tidak ada pembimbing yang tepat, tentu saya tidak punya mentor yang mengarahkan saya secara detail. Tetapi rasa ingin tahu itu cukup kuat, rasa ingin mendalami itu cukup kuat. Sampai pada akhirnya Ibu Bapak Galilea Network, saya sedikit singkat kesaksian saya berjumpa dengan satu gereja yang ada di Bali. Ada beberapa hamba Tuhan yang membimbing, ada beberapa hamba Tuhan yang mengarahkan, ada beberapa komunitas yang saya datangi. Tepatnya tanggal 15 April, saya mengambil keputusan untuk utuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya dibaptis. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberikanlah saya nama baptis itu Abraham. Tahun 2000. Tapi ada masalah baru lagi, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika di kehidupan yang lama, Yesus yang sudah saya kenal, sekalipun belum dibaptis, hidup saya cukup diberkati. Pekerjaan cukup diberkati. Tapi karena tidak ada rasa takut sama Tuhan, yang muncul apa? Arogansi dan kesombongan. Kita tahu semua di Indonesia tahun 1998 terjadi seperti chaos ya. Ada reformasi, bahkan khususnya di Bali, ada beberapa teroris yang membuat industri pariwisata itu di titik nol. Puncaknya di tahun 2000. Menjelang saya baptis itu ada di Legian kalau tidak salah waktu itu. Ada korban yang begitu banyak. Tentu saya kerja di pariwisata menjadi sulit. Akhirnya saya putuskan dengan berbagai pergumulan dan masalah, saya mulai pindah ke Jakarta.
tahun 2000 setelah baptis. Saya pindah ke Jakarta, istri dan kedua putri kami masih kami tinggalkan di Denpasar. Saya mau masuk ke Jakarta dengan semangat yang menyala karena baru menerima Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja. Tentu saya sangat bergairah. Tetapi sudah tidak ada lagi punya keuangan yang cukup. Tidak ada lagi kemampuan kami untuk hidup seperti sebelum mengenal Yesus secara pribadi. Suatu ketika istri dan anak saya datang ke Jakarta. Kami ada ngontrak di Poltangan Pasar Minggu, terus pindah ke daerah Kota Madya Depok. Nah, istri sama kedua putri saya bersama dengan saudaranya itu pergi ke Pasar Tanah Abang. Maklum, orang daerah pergi ke sana sukacita. Anak saya yang kecil itu masih berusia 3 tahun, 4 tahun. Belum bisa diajak bicara dengan lancar. Bapak Ibu tahu, putri saya itu hilang dari pegangan. Dan saya ketika mendapatkan berita dari istri saya, itu hal yang menyakitkan sekali. Saya bilang begini, berat ya ikut Kristen ya. Berat ya mengikut Yesus. Belum juga seumur jagung sungguh-sungguh, pergumulannya sudah luar biasa sedemikian rupa. Saya pergi dari Cibubur menuju ke Tanah Abang karena anak saya udah lost contact hampir 8 jam. Pikiran saya udah kacau, pasti udah diambil orang, dijual jadi pemulung, segala macam lah. Nah, perjalanan itu saya numpang kendaraan orang. Di setiap lampu merah saya melihat anak-anak kecil mengamen dengan kerecekan gitu. Saya langsung mengingat wajah putri saya masih kecil. Saya bilang sama Tuhan, kalau Engkau berikan kesempatan untuk saya berjumpa kembali dengan putri saya akan melayani Engkau lebih dan lebih lagi. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi saya mau total di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kemurahan Tuhan luar biasa. Saya nyampe 2 jam berikutnya di Tanah Abang, putri saya ketemu sudah dengan pakaian pemulung, sudah ada di bedeng, sudah mulai akrab dengan lingkungannya. Puji Tuhan, kami bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan putri saya. Dan sejak saat itu, saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah, perlu saya saksikan di Galilea Network ini. 2 tahun saya dipercayakan melayani Tuhan. Itu hanya mengangkat kursi dari lantai 1 ke lantai 2 setiap minggu. Kurang lebih 150 kursi dan alat-alat sound system. Kenapa? Karena gereja di mana saya melayani itu ngontrak 2 tahun. Hidup belum punya penghasilan. Melayani ya seperti ini, tapi tidak ada keluar. Saya nggak tahu, karena kasih yang mula-mula begitu semangat. Saya melayani. Kadang waktu dimintai tolong orang untuk driving segala macam, saya lakukan dengan sukacita. Tapi yang indah dan dahsyat mau saya saksikan, Tuhan nggak pernah biarkan kami sampai meminta-minta. Pelayanan berikutnya saya dikasih di gereja sebagai seorang usher, dan tetap kami lakukan. Tetapi di balik pelayanan gereja yang indah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tahun 2004 menuju tahun 2004 menuju tahun 2005, saya ingat sekali Tuhan percayakan saya untuk pertama kali melayani pemulung. Dan pemulung itu ada di Gambir waktu itu. Di Gambir. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, sekarang ini sudah memasuki tahun yang ke-21. Saya dengan istri, dengan teman-teman masih setia melayani pemulung. Pemulung kami ada di rel Tanah Tinggi Senen, ada di Warakas Priok, bahkan ada di luar kota. Kalau Tuhan izinkan penginjilan ke Semarang, kami jalan. Kalau Tuhan izinkan kita pergi ke daerah yang memang ada pemulungnya, jalan.
Bahkan sebelum COVID, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Galilean Network, kami merintis satu pelayanan di daerah Cilacap. Yang kami layani siapa? Kami penginjilan di pasar, yaitu tukang becak dan pedagang. Kami ada di kolong sama mereka, memberitakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Luar biasa, ada baptisan kami dapatkan, ada komunitas kecil kami dapatkan, terus kami layani. Sampai pada akhirnya, kurang lebih tahun 2017, kami dimampukan membeli sebidang tanah di daerah Cindaga, itu seluas 380 meter persegi. Dari tempat itu kita bikin persekutuan. Singkat cerita lagi, kami dimampukan oleh pertolongan Tuhan, kanan kiri banyak orang memberikan bantuan bata, semen, pasir, seng, cat, dan sebagainya alat pembangunan. Singkat cerita, menjelang COVID, gereja itu sudah berdiri dan sekarang bisa menampung kurang lebih 90 orang, tetapi yang ibadah sekarang ini baru 30-34 orang. Sudah kami serahkan kepada orang lain untuk menggembalakan, karena saya punya prinsip domba itu milik Tuhan. Dan bukan hampir ya, 100%. Semua jemaat yang digembalakan adalah mantan murtadin tentunya. Kami terus bergerak. Tantangan ada. Biaya pergi ke Cilacap, ke Cindaga tidak murah. Untuk mendukung pelayanan juga tidak murah. Sekarang hanya datang saja setahun, gantian sama kawan-kawan yang lain, mungkin bikin pengobatan, bikin semacam pembinaan, bikin juga semacam pelatihan untuk ketahanan pangan, untuk bikin sabun colek segala macam. Tentu ini perlu dana, tapi saya percaya kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang menutupnya. Kalau Tuhan yang memulai, saya percaya Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Balik kembali ke yang Jakarta pelayanan. Pelayanan di Jakarta sampai hari ini kami masih rajin pelayanan ke pemulung, pelayanan ke penjara-penjara. Bahkan pernah suatu ketika ada napi yang meninggal karena aniaya, karena dia bertobat di salah satu lembaga pemasyarakatan. Itu nggak ada loh yang ngurus sampai 3 hari. Bahkan ketika di RSCM di ruang mayat, 10 hamba Tuhan menurut ranking di telepon nggak ada. Dan saya hadir bersama dengan istri. Akhirnya kami makamkan di Tegal Alur di Cengkareng. Tapi saya lakukan semua dasarnya cuma satu, karena saya telah diselamatkan. Urusan yang lain-lain, tadi kami ngobrol dengan Pak Rusli, Tuhan itu pelihara luar biasa. Tentu kami sering mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Nggak mungkin saya menyampaikan firman di pemulung, nggak mungkin saya mengajar di pemulung dengan tangan hampa, nggak mungkin. Paling tidak saya membawa Indomie, paling tidak saya membawa kue-kue basah, karena mereka capek, mereka lelah. Puji Tuhan, warga binaan sekarang di pinggiran rel itu cukup bagus, mereka-mereka yang sudah menerima Yesus. Memang banyak orang yang mencibir saya. Ngapain pelayan pemulung mereka seperti itu, nanti mereka up and down, mereka kembali ke segala macam. Saya jawab, itu bukan urusan saya. Urusan saya melayani, urusan saya memberitakan Injil, urusan saya adalah memberitakan keselamatan. Perkara dia punya modus yang lain, motivasi yang lain, itu bukan urusan saya. Bagian saya melayani. Demikian juga di penjara-penjara, Bapak Ibu. Saya pernah dituduh, Bapak melayani penjara kan cari nama. Kalau kepengen cari nama, jangan melayani penjara. Karena melayani penjara itu bukan mendapatkan berkat, justru kita yang bawa berkat. Tapi sekali lagi, karena saya percaya begitu yakin oleh Tuhan, tentu saya akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Mungkin kalau ada di antara kita bertanya, Pak, apakah tidak ada tantangan? Pak, apakah tidak ada pergumulan? Tentu, Bapak Ibu, tentu. Nggak cukup waktu saya menceritakan intimidasi, tantangan, gejolak, masalah, perilaku yang, bahkan perlakuan yang tidak baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Pelayanan pemulung yang kami lakukan yang hampir 21 tahun ini bukan hanya pelayanan pastoral. Bukan pelayanan yang khotbah terus selesai, tidak. Kami ikut ambil bagian kalau seandainya dari antara atau salah satu pemulung dipanggil Tuhan. Tentu kita juga akan membantu proses, bahkan mereka rata-rata tidak punya KTP, cukup sulit. Tetapi sekali lagi, semua yang membutuhkan dana karena perkumpulan segala macam, karena ini ada di jalurnya Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Nah, penginjilan saya lakukan, saya pernah penginjilan ke suku anak dalam, saya pernah penginjilan, bukan pernah lagi, sering ke pedalaman-pedalaman yang ada di Papua. Saya juga melayani konseling, saya juga melayani pelayanan di daerah Soe, NTT. Saya juga pernah penginjilan ke mana, Sampit, Pangkalan Bun. Karena buat saya, hatinya Tuhan meski disampaikan. Ada kesaksian yang unik. Suatu saat saya berbicara di chapel di salah satu penjara di daerah Jawa Barat. Saya sampaikan tentang pertobatan di Matius pasal 28 dan Yohanes pasal yang ke-20. Di situ saya ambil intisarinya saja, bahwa barang siapa percaya harus dibaptis dan diselamatkan. Nah, saya khotbah di chapel di penjara, nggak banyak yang datang, kurang lebih 38. Dari 38 ini saya coba tanya, siapakah di antara Bapak Ibu yang mau menerima Yesus sungguh-sungguh dan mau dibaptis? Ini ungkapan seorang hamba Tuhan yang sedang menginjili. Saya kaget Bapak Ibu, 16 orang angkat tangan. Kami Pak belum dibaptis. Wow, oh ya? Saya cuma bilang begini, bulan depan datang lagi, saya akan baptis. Di jalan saya pikir, ini kan di penjara, bagaimana cara baptisnya? Hal yang luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ketika pulang, saya berjumpa dengan orang yang jual kolam anak-anak itu, yang diisi air. Nah, saya beli itu. Bulan depannya saya datang lagi ke penjara yang sama, kesaksian itu hormat dan kemuliaan nama Tuhan, 16 orang dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, mungkin ada pertanyaan demikian, Pak, bagaimana dengan orang tua? Apakah tidak ada penolakan, tantangan? Tentu Bapak Ibu, tentu. Papa saya bukan hanya agama mayoritas. Papa saya juga seorang kejawen. Bukan kejawen biasa, kejawen yang sangat kuat. Sangat kuat. Tapi yang luar biasa tahun 2004 kalau nggak salah waktu itu. Tahun 1996 pertama kali. Beliau mengalami sakit, dan tahun 2004 beliau mengalami kecelakaan, ditabrak oleh mobil, usianya lebih dari 70. Dan mengalami luka yang serius. Dokter di daerah Jawa Timur sana mengatakan bahwa kesempatan hidup only 5%. Yang 95% meninggal. Saya datang, saya tunggu di ICU, saya bisikin sama papa saya yang dalam koma itu, Pak, kalau meninggal itu pasti, tapi izinkanlah Yesus menjadi Tuhan buat Papa. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Dokter memprediksi untuk siuman perlu 23 hari. Dokter memprediksi kemungkinan sembuh itu nggak ada. Saya bisikkan, Papa saya berharap ketika dia teriak-teriak dalam sakratul maut itu berjumpa dengan apa yang selama ini dia kagumi. Tapi yang luar biasa, ketika doa selesai di dalam sakratul maut, Bapak saya mendengar suara yang luar biasa dalam sekaratnya. Datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu. Di dalam kau ada kelegaan. Dahsyat terjadi, besoknya siuman. Singkat cerita Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Papa saya 3 hari berikutnya tidak lagi di ICU. Dia siuman, mengalami kesembuhan. Sekarang saya tanya ketika saya datang lagi ke Papa saya, apa yang membuat Papa begitu exciting segala macam? Tuh, Tuhan yang kamu sembah itu yang datang kepadaku. Wow, luar biasa, luar biasa. Singkat cerita, Papa saya 3 tahun berikutnya juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 7 tahun diberikan kesempatan hidup menjadi penginjil, dan buahnya 18 orang Kedar Nebayot boleh menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua daripada kesaksian tadi diawali dari apa? Ketika saya didoakan dengan menggunakan nama Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Itu starting point, keputusan terbesar yang saya alami. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan yang radikal di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu lihat di belakang nama saya ada DTH. Oleh kemurahan Tuhan, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tahun 2017, oleh karena kemurahan Tuhan, saya diizinkan menyelesaikan doktor teologi saya. Jadi hari-hari ini di samping sebagai seorang gembala, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang misionaris, sebagai seorang konselor, sebagai seorang yang mendampingi kawan-kawan yang hak-haknya sedang dikungkung di penjara, mendampingi kawan-kawan pemulung yang sedang dalam pergumulan, saya diizinkan sekarang menjadi seorang dosen. Saya mengajar di STT IKSM yang ada di Condet, dan puji Tuhan, STT ini memberikan beasiswa 100%. Jadi kalau ada pendengar atau pemirsa di Galilea Networking, punya anak, keponakan, sepupu, tetangga yang lulus SMA atau SMK, tidak punya biaya untuk kuliah, bawa ke kami. Jadi yang free-nya itu biaya kuliahnya dari 0 sampai sarjana. Saya percaya saya sampai ada sampai hari ini. Itu karena apa? Karena anugerah Tuhan. Saya percaya, sekalipun sering ketika pelayan pemulung bingung harus membawa apa, pelayan penjara, apalagi Tuhan yang saya bawa, keuangan kami tidak punya gaji yang menetap segala macam. Tapi sekali lagi, di waktu-waktu yang tidak pernah terlalu terlambat, Tuhan punya cara. Tuhan punya sesuatu yang indah untuk disaksikan, bahwa pertolongannya luar biasa. Saya tidak membawa semacam proposal untuk pelayanan. Saya tidak membawa agenda tertentu. Buat saya, kalau Tuhan yang buka, Tuhan pasti cukupkan. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini saya dipercaya menggembalakan di gereja GBI. Saya dipercayakan untuk mengajar, tetapi saya tidak pernah meninggalkan pelayanan-pelayanan yang membuat saya dewasa sampai hari ini. Saya menyadari siapa saya. Saya menyadari latar belakang saya. Saya menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, bahkan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ada godaan nggak Pak Abraham? Ada. Ada nggak yang hal sesuatu yang membuat Bapak dalam tanda kutip itu goyah? Saya cerita Bapak Ibu. Sebelum COVID datang, saya pernah dipanggil satu sinode. Tidak etis kalau saya sebutkan sinodenya. Saya dipanggil satu sinode, dan sinode ini memberikan peluang, memberikan kesempatan, memberikan saya satu pekerjaan yang menurut saya itu menggiurkan. Padahal saya sudah penggembalaan di gereja yang kecil, dan jemaat saya kebanyakan marginal. Saya dipanggil oleh founder daripada gereja itu, saya dipanggil oleh elders, saya dipanggil oleh pendeta-pendeta di gereja itu, dan jemaatnya totally waktu itu hampir 20.000. Dia bilang begini, Pak Abraham, kami udah pelajari siapa Bapak, pelayanan Bapak, saya udah pelajari khotbah-khotbah Bapak, bla 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 segala macam. Ya, terus apa yang bisa saya bantu? Terus beliau bilang begini, boleh nggak Bapak pindah ke gereja kita? Bapak menjadi as a leaders. Wah, saya tergoda ini. Saya bilang, boleh nggak ceritakan apa yang bisa saya lakukan? Terus beliau cerita, jadi Bapak, saya dijanjikan 5 digit Bapak Ibu. 5 digit. Oh, diberikan kendaraan. Masa sulit loh. Ini anak-anak perlu biaya. Ini bukan situasi yang gampang. Oke, terus apa lagi? Kewajiban saya apa? Apa yang harus saya lakukan? Terus beliau bilang begini, ya sudah, pokoknya Bapak di gereja ini full pelayanan. Jadi tiap minggu paling tidak 3 kali khotbah, bla bla dan sebagainya, dan itu ada passive income daripada preaching setiap minggu. Oke, terus apa lagi? Nah, statement terakhir mengguncangkan hati saya.
Dia tanya begini, Bapak pelayanan apa lagi? Oh, saya tak rutin pelayanan pemulung, saya pelayanan penjara, saya pelayanan anak jalanan, saya melayani orang-orang yang kena HIV AIDS, saya konselor, saya juga ikut di kolong jembatan maksudnya. Oh, nggak ada lagi, Pak. Bapak sudah selesai di situ. Bapak 100% milik kami, jadi kebutuhan Bapak, bla bla semuanya dengan gaji segini, Bapak milik kami. Oh, artinya saya tidak boleh pelayanan penjara, tidak boleh penginjilan lagi, tidak cukup yang dikerjakan. Bapak Ibu, itu godaan tidak gampang. Tapi saya berani mengambil keputusan. Maafkan Bapak Ibu semuanya yang saya kasih. Saya terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Tetapi ketika ada satu challenge bahwa saya tidak lagi diizinkan melayani pemulung, penjara, anak jalanan, tapi full di tempat ini, memang nyaman. Memang ini membutuhkan konsentrasi karena jemaatnya banyak, tetapi sepertinya itu bukan saya. Karena ketika saya melayani mereka, saya ada semacam nasar ketika anak saya yang kecil waktu itu hilang. Jadi saya minta izin, minta maaf, tolong, mungkin bukan saya orangnya yang tepat untuk melayani seperti itu. Dan mereka sempat kaget. Oh, kok bisa seperti ini segala macam? Gak apa-apa, itu pilihan saya, ini pilihan hidup saya, ini pilihan yang saya ambil. Jadi izinkan saya berjalan dengan apa yang menjadi panggilan saya. So I'm happy. Saya bahagia, saya sukacita, sekalipun tidak dipandang orang. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Dan banyak hal Bapak Ibu, tantangan-tantangan. Tapi sekali lagi puji Tuhan, sampai hari ini ada fruit of obedience. Ada buah-buah kesetiaan yang boleh kami nikmati. Ada buah-buah yang manis daripada satu pelayanan, sekalipun harus menggunakan lutut dan air mata. Pengharapan, tentu iman yang tidak tergoyahkan. Kerinduan saya adalah saya tidak lagi mengalami turning back, tapi saya mau seperti perkataan Paulus, mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau Bapak Ibu tergerak suatu ketika, boleh join sama saya pelayanan ke pemulung, pelayanan ke penjara, atau whatever. Karena saya percaya di mana Injil diberitakan, di situ kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalau baptis Bapak Ibu, sudah Tuhan percayakan ratusan orang untuk dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat melalui pelayanan kami.